Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Bagas Rahman sebagai Ketua Kelompok dari Sensor Berat. Saya Sifaulia sebagai anggota. Saya Endang Mahini sebagai anggota. Saya Ria Marenda sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil kerja instrumen sensor berat kami. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari sensor HX711. HX711 adalah sensor berat yang populer dan sering digunakan dalam proyek elektronik. Sensor berat HX711 adalah modul penguat sinyal dan konverter analog ke digital ADC yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sensor berat load scale dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, dan penelitian. Pengukuran berat merupakan hal yang sangat penting. Sensor berat HX711 dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan memeriksa solusi yang akurat, terjangkau, dan mudah diterapkan. HX711 menggunakan teknologi ADC untuk mengubah sinyal analog dari sensor strain gauge menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh microcontroller. Hal ini membuat sensor HX71 menjadi berbagai platform elektronik. Tujuan penggunaan sensor HX711 yaitu untuk mengukur berat objek dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Hal ini penting dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan presisi seperti dalam industri, pertanian, dan penelitian ilmiah. HX711 dirancang untuk mengubah sinyal analog dari sensor strain gauge menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh microcontroller. Selain itu, tujuan dari sensor HX711 adalah untuk menjadikan komponen kunci dalam membangun sistem timbangan elektronik. Manfaat dari penggunaan sensor HX711: yang pertama, sebagai penguat sinyal. Load scale menghasilkan sinyal analog yang sangat kecil, biasanya dalam orde miliwatt. HX711 memiliki penguat diferensial yang dapat meningkatkan sinyal ini sehingga tingkat yang dibaca oleh microcontroller. HX711 dikenal dengan ADC 24 bit yang presisi tinggi, sehingga data dari load scale untuk pemrosesan lebih lanjut microcontroller. Baik, di sini saya akan mengenalkan alat-alat dan juga fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai otak dari sistem ya, untuk memproses input dan juga mengontrol output. Kemudian yang kedua yaitu kami menggunakan kabel Arduino Uno. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan Arduino Uno ini ke laptop untuk pemrograman dan juga komunikasi data. Kemudian ada LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan informasi seperti berat ataupun jam dari RTC. Kemudian ada MMC. Jadi MMC ini berfungsi untuk menyimpan data ya. Kemudian di sini ada SD card-nya. SD card itu fungsinya ya sebagai kartu penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian ini ada RTC atau real time clock. Fungsinya yaitu untuk memberikan waktu yang akurat ya. Jadi RTC ini untuk mengatur waktu. Kemudian ada papan rangkaian.
Papan rangkaian ini berfungsi untuk tempat merangkai dan juga menghubungkan komponen-komponen elektronik. Yang selanjutnya yaitu kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen-komponen elektronik pada papan rangkaian ini. Kemudian ini adalah timbangan kami. Ini namanya yaitu modul HX711 ya, sebagai penguat analog ke digital ya, berfungsi untuk mengkonversi sinyal dari load cell menjadi data digital yang dapat dibaca oleh Arduino. Dan ini adalah load cell yang kami pakai, yaitu dengan kapasitas 1 kg. Jadi load cell ini berfungsi ya sebagai sensor yang mengukur berat atau gaya hingga 1 kg. Baiklah, di sini kami akan merakit rangkaian sensor berat load cell HX711, yang dimana di sini ada alatnya, yaitu yang pertama di sini ada LCD, ada RTC, ada MMC beserta kartunya, ada papan rangkaian, ada kabel jumper, dan Arduino beserta timbangannya yang telah kami buat. Baiklah, yang pertama di sini kita akan memasang kabel jumper di ground Arduino, yang dimana di sini dipasang pada papan rangkaian di sebelah sini. Terus yang kedua, kabel jumper dipasang di Arduino, yaitu di PCC atau 5 volt, yang dimana ini dipasang sejajar dengan ground. Terus di sini kabel jumper dipasang yang pertama dipasang ke RTC dulu, di mana yang RTC yang dipasang itu ada ground, ada PCC atau 5 volt, ada SDA, dan SCL. Oh iya, maaf, tadi ada juga kelupaan, di sini di Arduino-nya dipasang SCL juga. Dimana SCL ini dipasang di papan rangkaian sebelah sini. Dan kabel jumper juga dipasang itu di Arduino di SDA-nya di sebelah sini. Yang dimana dipasang di bawah dari SCL tersebut. Terus di sini MMC dipasang kabel jumper juga, yang dimana di sini semuanya dipasang kabel jumper. Dan juga dipasang di LCD kabel jumper, semuanya dipasang. Ada ground, PCC, SDA, dan SCL. Nah, setelah dipasang, yang pertama di sini kita akan memasang RTC terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ground. Ground tadi kan sudah dipasang di papan rangkaian, yaitu selanjutnya yaitu PCC atau 5 volt, itu sejajar dengan ground.
sejajar dengan ground yang warna kuning ini. Selanjutnya yaitu ada SDA. Nah, kalau SDA ini yaitu tadi di samping warna merah, sejajar dengan warna merah ini. Terus SCL sejajar dengan yang kabel jumper warna putih. Terus di sini kita akan memasang MMC. Yang pertama di sini ada kabel jumper warna merah yaitu ground, dipasang di bawah ground ini. Terus yang kedua PCC di sampingnya. Terus yang ketiga ini MISO. Kalau MISO ini kita pasang di Arduino di pin 12. 12 itu yang ini. Terus ada MOSI pin 11. MOSI dipasang di Arduino di pin 11. Terus di sini ada SCK, yaitu dipasang di Arduino di pin 13. Dan terakhir yaitu CS, itu dipasang di pin 4. Dan terus kita akan memasang LCD. Yang pertama di sini ground di bawah ini, di ground ini. Terus PCC di sampingnya. Terus SDA tadi di samping jumper warna merah. Terus di atasnya ini yaitu terus di atasnya kita pasang SCL. Maaf. Dan selanjutnya pemasangan kabel jumper di sensornya atau di timbangannya Locel HX711, dimana semuanya dipasang. Yang mana di sini ground dipasang, dan PCC dipasang ke PCC. Maaf, ini agak ribet. Terus ini dot itu dipasang di pin 3. Di pin 3 sebelah sini. Terus yang SCK di pin 2. Pin 2 dan dot pin 3. Lalu kita memasang Arduino kabelnya ke laptop. Dan inilah hasil dari rangkaian kami. Rangkaian pun berhasil. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks sensor berat, yang dimana sintaks ini tuh diupload menggunakan aplikasi Arduino Uno yang dihubungkan menggunakan kabel USB
dari port pada laptop ke Arduino. Di sini yang pertama ada include WIRH yang berarti port 12C. Terus ada include liquid crystal yang berarti di sini memasukkan library dari LCD. Terus ada include RTC yaitu memasukkan library dari RTC. Terus ada include SPI dan include SD yang berarti memasukkan library dari MMC. Terus di sini ada include HX711H yang berarti di sini memasukkan library dari sensor yang kami pakai. Terus di sini ada cost in load cell DUT pin 3 yang berarti pada modul sensor dihubungkan ke pin 3 ke Arduino Uno. Terus ada cost in load cell SCK-nya yaitu pada modul sensor dihubungkan ke pin 2 pada Arduino Uno. Terus di sini Power Setup program LCD memunculkan pesan yang dimana LCD init ini yang berarti itu untuk menyalakan fungsi dari LCD dan menuliskan pesan pada LCD. Terus ini ada LCD backlights yang berarti di sini menyalakan cahaya belakang pada LCD. Yang memunculkan kelompok 6 sensor berat yang beranggotakan Ria Mareta, Endang Wahyuni, Hasif Aulia, dan Bagas Aulia Rahman. Terus di sini ada Powell Loop dan di sini terdapat rumus dari sensor berat atau sintak dari sensor berat, yang dimana sintak sensor berat ini itu akan membaca berat dari suatu benda dalam satuan gram. Terus di sini terdapat juga program dari RTC yang berarti di sini memunculkan jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini. Terus yang terakhir di sini ada program MMC untuk menuliskan data ke SD card. MMC ini akan menyimpan hari saat ini, jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini, dan juga akan memunculkan berat dalam satuan gram. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji aktivitas alat ukur. Apakah rangkaian yang telah kami buat itu berhasil membaca berat? Di sini saya akan menyambungkan kabel Arduino ke laptop. Dan di sini saya menggunakan pasir sebagai objeknya atau percobaannya. Baiklah, saya coba. Dan di sini dapat terlihat bahwa sensor kami telah mendeteksi berat 17 gram dan alat rangkaiannya pun berhasil. Di sini kami akan melakukan kalibrasi di mana kami menggunakan 50 sampel 3 kali pengulangan. Untuk sampel pertama pengulangan yang kedua, pengulangan yang ketiga,
Udah buka. Setelah melakukan kegiatan kalibrasi, selanjutnya data dimasukkan ke dalam Excel. Berikut ini adalah pengulangan sensor HX77 sebanyak 5 kali dengan 50 sampel. Kemudian ini adalah pengulangan kalibrator dengan 3 kali pengulangan sebanyak 50 sampel. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik. Yang pertama kita klik insert. Kita pilih charts. Kita pilih scatter. Kemudian kita pilih select data. Kita tulis data kalibrasi sensor HX711. Kemudian nilai X-nya yaitu dari kalibratornya. Selanjutnya nilai Y-nya yaitu dari sensornya. Setelah itu kita klik, kita pilih ADD Trendline, kita scroll ke bawah, kita pilih linear, automatic, lalu kita centang bagian display equation dan display errors. Dan ini adalah rumusnya. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan kalibrasi, kita akan memasukkan rumus hasil dari kalibrasi yang terdapat pada grafik di Excel, yang dimana rumusnya yaitu di sini. Kita pertama menambahkan NA1 karena sudah terdapat NA, yaitu rumusnya 0,0369 ditambahkan dengan NA yang di atas ini. Ini kita ketik saja NA di sini. Oh maaf, buka kurung, terus kita tutup kurung. Dan jangan lupa bagi dengan 1,2365 dan titik koma. Dan inilah rumusnya. Terus jangan lupa juga ini digantikan menjadi NA1. Ini juga. Terus kita juga mengganti ini menjadi NA1. Dan terakhir yaitu menambahkan plot NA1. Satu declare NA as plot, yang dimana rumus ini merupakan syarat untuk melakukan validasi dan uji kinerja. Baik, di sini kami akan melakukan validasi yang dimana kami menggunakan 30 sampel dengan 3 kali pengulangan. Nah, yang pertama di sini pengulangan pertama didapatkan 2 gram pada sensor.
dan pada timbangan didapatkan 2 gram juga. Terus pengulangan yang kedua didapatkan 3 gram pada sensor, dan pada timbangan digital didapatkan 3 gram juga. Dan terakhir pada pengulangan ketiga didapatkan 5 gram pada sensor, dan pada timbangan digital atau kalibrator didapatkan 5 gram juga. Dan itulah kegiatan validasi kami. Setelah melakukan kegiatan validasi, kemudian data dimasukkan ke dalam Excel. Berikut ini adalah data validasi sensor HX711. Pada tabel pertama ini adalah pengulangan sensor HX711 dengan 3 kali pengulangan dengan sampel sebanyak 30. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel pengulangan kalibrator dengan 3 kali pengulangan dan dengan sampel 30. Selanjutnya kita bikin grafik dari tabel berikut ini. Yang pertama kita mulai dengan klik insert. Kita pilih charts, kita pilih scatter. Kemudian kita select data. Kita beri nama data validasi. Lalu nilai X-nya kita isi dengan kalibrator. Kemudian nilai Y-nya kita isi dengan sensor. Lalu kita klik, kita pilih ADD Trendline, kita pilih linear, kemudian scroll ke bawah, kita pilih automatic, lalu kita centang bagian display equation dan juga display error. Jadi ini adalah grafik dari data kalibrasi, maksud saya data validasi sensor HX711. Selanjutnya, kami melakukan uji kinerja selama 15 jam dengan 8 kali pengulangan atau 8 kali rujukan. Dalam setiap pengulangannya atau rujukannya dilakukan selama 2 jam. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan pada uji kinerja ini yaitu yang pertama, rangkaian alat timbangan HX711, timbangan digital sebagai kalibrator, laptop, stopwatch, dan barang yang akan kami timbang yaitu ada minyak kayu putih, gunting kuku, gunting, strapless, parfum, keramik, pot kecil, dan deodoran. Dan untuk konsepnya sendiri, kami melakukan uji kinerja selama 15 jam, yang dimana setiap perujukannya, barang yang kami timbang akan diganti dengan barang lain selama 2 jam. Seterusnya sampai dengan 15 jam. Dan selama uji kinerja itu, kami mengaktifkan serial monitor agar kami bisa tahu data berat barang yang ditimbang beserta waktu per menitnya. Dan ini adalah tampilan normal dengan delay 1 detik untuk pembacaan data sensor berat. Dan untuk uji kinerjanya,
Kami menggunakan delay 1 menit untuk pembacaan data agar tidak kesulitan sewaktu pembacaan data di MMC. Penimbangan sampel pertama yaitu gunting kuku dengan hasil sebesar 23 gram dan di laptop ini merupakan hasil dari serial monitornya. Penimbangan yang kedua yaitu sampel minyak kayu putih dengan berat sebesar 32 gram dan ini merupakan hasil dari serial monitornya. Sampel ketiga yaitu penimbangan gunting dengan berat sebesar 36 gram. Sampel selanjutnya yaitu deodoran atau Rexona dengan berat sampel sebesar 54 gram. Kemudian sampel selanjutnya yaitu penimbangan keramik dengan berat sebesar 57 gram. Selanjutnya yaitu penimbangan sampel strapless sebesar 60 gram dan ini hasil dari serial monitornya. Kemudian yaitu penimbangan pot kecil dengan hasil sebesar 92 gram dan ini merupakan hasil dari serial monitornya. Sampel yang terakhir yaitu parfum dengan berat sebesar 101 gram dan yang di laptop ini merupakan hasil dari serial monitor. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji kinerja selama 15 jam, data yang kita dapat kita masukkan ke dalam Excel. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagian tahap akurasi alat ukur. Di mana di sini terdapat waktu. Di sini kita memakai waktu per 1 menit. Terus di sini ada rujukan, ada nilai sensor, ada nilai kalibrator, nilai error, dan nilai absolut. Di mana nilai rujukan ini diambil dari rata-rata kalibrator. Nah, yang pertama di sini untuk mencari nilai error yaitu sama dengan kalibrator dikurang nilai sensor. Sehingga didapatkanlah nilai ini. Terus kalau untuk mencari nilai absolut yaitu menggunakan rumus ABS buka kurung nilai kalibrator dikurang nilai sensor tutup kurung sehingga didapatkan nilai ini, di mana absolut ini itu dia mempositifkan jika terdapat nilai negatif dari error. Terus untuk rujukan pertama nilai rujukannya 23. Untuk mencari nilai error ini kita menggunakan rumus average, di mana kita memblok absolut per satu rujukan atau per rujukan. Terus kita tutup kurung dan dibagi dengan nilai rujukan sehingga diperoleh nilai error ini. Terus untuk mencari nilai keakurasian itu menggunakan sama dengan buka kurung 1 dikurang nilai error tutup kurung dikali 100 sehingga mendapatkan nilai keakurasian. Dan rumus ketidakakurasian itu menggunakan sama dengan nilai error dikali 100 hingga mendapatkan nilai ketidakakurasian. Sehingga di sini didapatkanlah rata-ratanya nilai error yaitu 0,009061778, sedangkan nilai keakurasinya didapatkan 99,09382221 dan nilai rata-rata ketidakakurasiannya itu 0,906177788. Jadi kesimpulannya keakurasian alat ukur didapatkan nilai sebesar 99,09%, sedangkan ketidakakurasian alat ukur didapatkan yaitu 0,90%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
bagian tentang tahap respon dan kecepatan pengukuran. Di sini terdapat waktu per 1 menit, terdapat nilai rujukan yang dimana didapatkan dari rata-rata dari kalibrator, terdapat nilai sensor, terdapat nilai kalibrator, dan terdapat kecepatan pengukuran per detik yang dimana ini menggunakan stopwatch, dan terdapat standar deviasi di mana standar deviasi ini menggunakan rumus STDF atau standar deviasi buka kurung, dan kita memblok kecepatan pengukuran per rujukan. Kita blok dulu sampai bawah per rujukan, terus tutup kurung dan enter, sehingga didapatkanlah nilai standar deviasi. Terus di sini untuk kecepatan pengukuran yang ini, pada rujukan pertama nilai rujukannya ini didapatkan dari yang kalibrator ini tetap, dan untuk kecepatan pengukuran ini itu menggunakan average sama dengan average atau rata-rata buka kurung kecepatan pengukuran di blok per rujukan kelebihan tutup kurung enter, sehingga didapatkan kecepatan pengukuran. Dan untuk respon sistem sama menggunakan stopwatch, dan selanjutnya sama juga ini perujukan di blok menggunakan rumus average, dan untuk rata-ratanya di sini didapatkan 1,167 menggunakan rumus average juga, dan ini juga menggunakan rumus average didapatkan 14,23. Jadi kesimpulannya kecepatan alat ukur di sini mendapatkan nilai sebesar 1,16730,208, dan untuk respon sistem yaitu 14,2325. Terus untuk nilai standar deviasi ini menggunakan rumus average juga, yaitu standar deviasi di blok setiap rujukan sampai bawah, sehingga didapatkan nilai yaitu 0,0590559. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahap stabilitas alat ukur, di mana di sini waktunya sama, yaitu menggunakan per menit. Rujukannya diambil dari rata-rata dari kalibrator, nilai sensor, terdapat nilai kalibrator, terdapat nilai absolut, nilai rata, nilai standar deviasi, nilai reliabilitas, dan stabilitas. Dan terdapat stabilitas. Yang dimana di sini untuk mendapat nilai absolut sendiri yaitu rumusnya masih sama menggunakan rumus ABS, di mana kalibrator dikurangi dengan nilai sensor sehingga didapatkan nilai absolut. Terus di sini untuk mencari nilai rata yaitu menggunakan rumus average, dan kita blok nilai absolut per rujukan sehingga didapatkan nilai rata dari absolut. Terus selanjutnya di sini untuk menghitung nilai standar deviasi menggunakan rumus STDF atau standar deviasi, dan kita blok nilai absolut per rujukan sehingga didapatkan nilai standar deviasi. Terus di sini untuk mendapatkan nilai reliabilitas kita menggunakan rumus Corel, di mana kita memblok nilai sensor setiap perujukan dari rujukan 1 sampai rujukan 8, kemudian menggunakan titik koma, dan kita blok juga nilai dari kalibrator dari rujukan pertama sampai rujukan ke-8, sehingga didapatkan nilai reliabilitas yaitu di sini 0,99987521, sehingga di sini stabil. Terus di sini juga terdapat grafik. Nah, untuk membuat grafiknya di sini kita harus pergi ke insert, terus kita card, terus kita pilih yang ini scatter, pilih yang ini, kita menggunakan ini. Terus
Di sini kita klik kanan, kita select data, dan di sini kita masukkan setiap nilai sensornya dan nilai rujukannya sampai nilai sensor 8 dan rujukan 8. Sehingga didapatkanlah tabel seperti ini. Dan untuk menambah nama stabilitasnya, menambah gram dan waktu per menitnya, itu kita klik plus ini, yaitu dengan cara pencet tabelnya dan plus ini kita di chart title, sehingga kita memperoleh bisa mengubah nama. Jadi seperti itu. Kesimpulan yang didapatkan dari tugas besar instrumentasi yaitu sensor berat HX711 adalah sensor HX711 merupakan modul penguat sinyal dan konverter analog ke digital atau yang disebut dengan ADC yang dirancang khusus untuk membaca sinyal dari load scale. Modul ini memiliki kemampuan untuk mengukur perubahan tegangan dengan presisi tinggi, sehingga ideal digunakan dalam aplikasi pengukuran berat seperti timbangan digital dan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, ilmiah, dan penelitian. HX711 mampu memperkuat sinyal kecil dari load scale sehingga dapat dibaca oleh microcontroller dengan resolusi tinggi yaitu sekitar 24 bit ADC, sehingga menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi pengukuran berat yang presisi. Modul ini juga sederhana untuk diintegritaskan dengan microcontroller seperti Arduino karena hanya memerlukan 2 pin untuk komunikasi digital DT dan SCK. Kritik mengenai dari sensor berat HX711 yaitu walaupun saat pengerjaan kelompok kami sering terjadi error dalam sintak maupun nilai berat pada sensor tidak muncul, namun bisa teratasi dengan saling mencari letak kesalahannya dan selalu mencoba untuk terus belajar dari kesalahan yang sebelumnya, sehingga pada saat tugas besar kelompok kami mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Marelli. Saran dari kelompok kami yaitu semoga tugas besar ini menjadi wadah pembelajaran yang selalu menyenangkan untuk kita semua yang ingin belajar mengenai sensor dan bagaimana tahap-tahap prosesnya. Semoga tugas besar instrumentasi yaitu tentang sensor berat dapat berguna dan berkembang dalam kedepannya, dan semoga tugas besar dan video dari kelompok kami dapat bermanfaat untuk kedepannya. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air.